Ada bocoran dari Pak Erick Thohir karena ternyata para pemain ini semuanya melaksanakan rapat bersama untuk bisa tampil all out saat berhadapan dengan Arab Saudi. Kayaknya itu kepancing juga sih Pak, karena Bapak datang ke kamar ganti, ruang ganti setelah kalah dari Jepang, dan itu ngamuk gak sih Pak? Karena galak banget kayaknya ngomongnya. Enggak lah, saya orangnya kan tegas. Ya saya cuman memastikan kita balik ke tracknya, karena kalau sama Saudi kemarin kita kalah, kesempatan untuk ranking 3-4 pun mungkin berat sih. Ya, mungkin berat. Jadi ya memang itu di titik ya kita harus dapat poin, bahkan 3 poin. Itu memang sangat krusial. Dan kita bisa lihat hari ini dengan kemenangan kemarin, terus Bahrain sama Australia seri, itu berarti kan semuanya poin 6. Itu ranking 2 sampai berapa? Ranking 5 ya, ranking 5. Itu 6 poin. Artinya emang grup ini grup neraka. Ya. Ya, dan dengan posisi kemarin kita menang, kita back on track, kita hidup lagi gitu. Cuman kalau kemarin kalah ya kita cuma 3 poin. Jadi walaupun kita masih punya 2 pertandingan kandang dan 2 away, tetapi kan semua tim juga dengan posisi ingin qualified. Jadi Jepang aja yang sudah qualified main serius, betul. Ya kan, masih menang juga gitu. Ya, jadi ya ini ya pertandingan Saudi kemarin ya benar-benar hidup dan mati. Oke. Tadi juga di awal segmen, pemirsa, kita sudah putarkan kembali bagaimana kemudian cara Pak Erick Thohir ini membakar semangat dari para pemain. Sempat ngomong Pak Erick, kalian percaya nggak dengan proyek ini? Bahkan juga Pak Erick mengatakan, kalau nggak percaya ya sudah, saya akan mundur dari jabatan Ketum PSSI. Rela Pak, mundur Pak dari jabatan. Kan semua jabatan itu ada waktunya. Ya sama seperti kita juga manusia hidup itu kan ada saatnya. Tapi itu diomongkan serius atau sekedar ngancem aja sih Pak? Enggak, saya serius, serius. Saya bukan orang pimpinan yang nggak serius. Saya selalu kalau diberi penugasan dimanapun saya berada, saya rasa saya figur yang serius. Dan saya tahu di mana momen-momen itu kritikal harus diambil, ya keputusan harus diambil, ya saya harus lakukan. Karena membangun sepak bola Indonesia ini kan bukan karena Erick Thohir, tetapi bagaimana ini visinya harus satu antara PSSI, pemerintah, liga, klub, stakeholder dari sepak bola harus punya visi yang satu. Kita mau dibawa ke arah kemana? Ini bukan kerja individu. Kegagalan-kegagalan selama ini kan selalu PSSI-nya merasa wah kita punya payung FIFA, pemerintahnya merasa juga oh saya punya payung sendiri. Tidak ada saya rasa negara yang bisa maksimal kalau pemerintah dan PSSI-nya tidak bekerja sama. Egosentris dong masing-masing. Ya, dan platformnya emang seperti itu. Kecuali kita bicara seperti di Amerika yang dimana private sector swasta itu sangat dominan. Mereka sangat tidak tergantung dengan peran pemerintah. Tapi kalau kita lihat di Saudi, di China, di banyak negara termasuk kita, ya memang hal ini harus bersama-sama kita bangun dengan mindset dan visi yang sama. Jadi ya itu yang saya lihat kesuksesan PSSI hari ini bukan karena seorang Erick Thohir, tapi ya karena ini punya visi dan kebersamaan, dan ini belum selesai kerjanya. Karena itu saya selalu mengingatkan exco di PSSI, asprof di PSSI, kerja kita ini masih panjang dan kita masih punya waktu sampai 2027. Saya sebagai individu yang dipercaya, habis itu kita review lagi. Baik, ya, apa yang disampaikan oleh pelatih Coach Sinteyong, kemudian juga para pemain setelah Pak Erick menyampaikan itu? Setelah mempertanyakan keseriusan mereka, masih mau nggak mereka kemudian menjalankan proyek ini? Ya, jawabannya iya, dan kita bisa lihat, saya rasa semua ada nggak ada gitu Pak yang japri pribadi gitu terus ngomong apa gitu?